Bismillah, berikut ini kita akan belajar sebenarnya siapa sih orang yang memiliki potensi berbuat sombong. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Berbicara tentang sombong, maka ini merupakan sifat yang wajib dijauhkan oleh setiap muslim. Nah, berikut ini kita akan mengetahui penyebab orang melakukan kesombongan. Ini bukan kata saya, tapi saya ambil dari kitab Tazkiyatun Nafs karangan Imam Al-Ghazali. Nah, sebelumnya sombong ini dalam bahasa Arab disebut al-kibr. Al-kibr batarul haq wa azmun nas wa ghabtun nas. Kesombongan itu adalah dia menolak kebenaran dan cenderung selalu meremehkan manusia. Nah, berikut ini ada 7 yang menjadi sebab kenapa seseorang sombong. Yang pertama, di dalam kitab Tazkiyatun Nafs karangan Imam Al-Ghazali, di sana dikatakan yang pertama adalah jahlul insan binafsihi. Orang berbuat sombong gara-gara dia nggak tahu hakikat dirinya. Orang nggak paham hakikat dirinya, dia akan lupa bahwa manusia itu lemah, manusia itu hina. Dan bahkan manusia itu adalah berasal dari sesuatu yang rendah. Nah, ketika dia faham ini, maka dia tidak akan melakukan yang namanya sombong. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, orang dapat berbuat sombong gara-gara al-jahlu bi'azumatillah. Dia bodoh dalam mengenal kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak tahu bahwa Allah itu maha mulia, sehingga ketika kita meyakini Allah dengan kemuliaannya, maka kita sebagai makhluk haruslah tawadhu. Ya, bagaimana dalam surah Fatir ayat 28, innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah adalah min ibadihil ulama, orang-orang yang faham tentang ilmu agama. Nah, yang ketiga yang menjadikan seseorang sombong adalah hubbud dunya. Orang yang mencintai dunia berlebihan. Nah, orang yang seperti ini ya, potensinya sangat besar. Sebagaimana dalam sebuah hadis dikatakan hubbud dunya rasu kulli khati'ah. Cinta dunia merupakan pangkal dari segala kesalahan. Nah, ini udah jelas banget ya. Yang keempat, yang menyebabkan seseorang sombong adalah al-hasad, yakni iri hati. Orang-orang yang memiliki sifat hasud atau hasad, ini secara tidak disadari bahwa dia mewarisi karakter iblis. Apa yang dapat diambil dari iblis? Sebagaimana dalam surah Al-A'raf ayat 12. Ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kata-kata inilah yang membuat iblis diusir oleh Allah dari surga ke dalam muka bumi ini. Apa kata iblis? Ana khairun minhu. Saya lebih baik dari dia. Dia di sini adalah Nabi Adam. Kata iblis nih, saya diciptain dari api, nah dia itu dari tanah katanya. Ngapain saya sujud sama dia? Jadi kalau ada manusia yang mengatakan saya lebih baik, saya lebih pintar, saya lebih hebat, saya lebih jago, nah itu karakter iblis nempel sama orang itu. Nauzubillah, summa nauzubillah. Yang kelima, dalam kitab Tazkiyatun Nafs dikatakan al-i'jabu bin nafsi. Orang yang berlebihan dalam memuji dirinya, merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling hebat. Bahkan
dalam hal ketaatan, merasa dirinya paling suci. Nauzubillah summa nauzubillah. Dalam Al-Quran dikatakan dalam surah An-Najm ayat 32, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu limanittaqa. Jadi orang yang berlebihan dalam mengekspresikan dirinya, entah itu kegantengannya, entah itu kecantikannya, entah itu jabatannya, nah udah itu. Kalau dia berlebihan dalam menonjolkan apa yang berlimpah dalam dirinya, itu sifat sombong melekat dalam dirinya. Nauzubillah summa nauzubillah. Yang keenam, yang menyebabkan seseorang akhirnya berbuat sombong adalah al-bi'atul fasidah, lingkungan yang salah. Ingat, circle, komunitas, teman-teman sekitar kita itu adalah cerminnya diri kita. Ketika kita nongkrong sama orang yang merokok misalnya, maka kita harus ikhlas bau rokok. Kalau kita nongkrong, ngobrol-ngobrol sama orang yang jualan minyak wangi, maka kita juga akan kena wanginya. Pun demikian ketika kita berteman sama orang yang berakhlak jelek, berakhlak buruk, suka mabuk-mabukan misalnya, suka bergibah, ngomongin hal-hal yang buruk, maka kita juga akan kebawa dalam keburukan itu. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka dari itu, dari sekarang kita harus batasi diri kita dari pergaulan-pergaulan yang toksik, yang negatif. Nauzubillah ya. Nah, yang terakhir yang menyebabkan seseorang sombong dari kitab Tazkiyatun Nafs ini adalah kasratun ni'am ma'adami syukur. Dapat nikmatnya banyak banget, tapi dia tidak mensyukurinya. Nah, orang-orang yang tidak mampu mensyukuri nikmat, maka dia disebut sombong. Dan dia akan mengklaim daripada kesuksesannya merupakan hasil usaha dia. Dari kekayaannya, dia akan mengklaim bahwa itu hasil dagang dia, hasil negosiasi dia. Semuanya diklaim. Padahal kesuksesan setiap manusia tidak lain dan tidak bukan itu adalah campur tangan dari Yang Maha Kuasa, yakni Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada alasan seorang yang hina seperti manusia kita ini melakukan perbuatan sombong. Nauzubillah summa nauzubillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum. Allahu a'lam bishawab. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.